Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini kita berbicara tentang new heart. Hati yang baru. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Keluaran 34. Keluaran 34. Hati yang baru ini saya ambil dari Keluaran 32 sampai 34. Tetapi saya akan baca Keluaran 34. Saya akan mengisahkan kepada Anda kisah yang pernah terjadi. Keluaran 34 ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu yang sama dengan mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau. Juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Kalau kita baca 2 ayat pertama, kita akan merasakan betapa kuatnya hubungan antara Tuhan dengan Musa. Sampai-sampai semua orang tidak boleh datang. Hanya Musa. Bukan hanya orang yang gak boleh datang. Kambing gak boleh. Domba juga gak boleh. Lembu juga gak boleh. Tidak boleh ada di sana. Ini menunjukkan sebuah hubungan yang luar biasa dekatnya. Dan kalau Anda lihat pada Keluaran 33, di mana ketika Musa pergi ke sebuah gunung, dia mendapatkan 10 perintah Allah. Sementara bangsa yang ditinggalkannya mencoba untuk merayu Harun. Dengan berkata, kami butuh figur Harun. Kami butuh figur Allah yang memimpin kami. Berapa banyak seringkali kita mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak. Seringkali kita mempertanyakan rupanya Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Atau seganteng artis-artis terkenal Korea? Atau Tuhan Yesus tuh rupanya kira-kira seperti Gangnam, nggak boleh ya gitu ya. Kira-kira Tuhan Yesus tuh seperti apa sih? Banyak orang yang mempertanyakan. Dan ketika kita mengalami kesusahan, kesedihan, seringkali kita mempertanyakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita seakan-akan berkata bahwa Tuhan tidak mau mendengar, Tuhan tidak mau melihat saya, bahkan Tuhan tidak mau menengok saya lagi, Tuhan tidak ada. Tetapi kalau kita ukur berkat-berkat kita dari kecil hingga dewasa, saya tidak bisa bilang apa-apa. Ketika saya mencoba mengikuti arus bumi ini, arus dunia ini, dunia selalu berkata tidak cukup. Mobil 1 kurang, nanti anak-anak naik apa? Gitu ya, padahal dulu naik angkot. Gitu ya. Rumah 1 nggak cukup. Aduh, rumah kok sudah terasa seperti gudang, sesak setengah mati. Tuhan, engkau ada tidak? Aku butuh rumah yang kedua. Nggak usah besar-besar lah Tuhan. Pokoknya ada kolam renang, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan olahraga. Ya kan, lapangan pacuan kuda. Cukuplah itu bagiku. Saudara, pengertian cukup itu bagaimana? Dan seringkali kita memanfaatkan nama Tuhan, kita menyiksa ayat-ayat firman Tuhan untuk mendukung kepentingan kita bahwa seakan-akan Tuhan yang hidup berkenan atas segala tindakan kita. Tetapi yang saya akan bacakan di Keluaran ini akan memutarbalikkan paradigma kita tentang siapa Tuhan itu. Dimulai dari kisah Musa
mengambil 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Harun ini kalau dites psikologi termasuk orang yang melankolis. Seperti Musa juga melankolis, Harun ini tipikalnya melankolis. Tetapi pandai bicara. Kalau Musa, dia melankolis, tetapi bicaranya gagap. Ya, kalau pelawak yang model-model gagap-gagap gitu loh. Tuhan bisa enggak ketemu sama saya. Ini saya enggak menghina Musa, ini beneran. Kalau enggak percaya, baca gitu ya. Baca firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Musa tidak pandai bicara. Ketika misalnya dia berhadapan dengan Firaun yang pandai bicara. Musa, kamu kemana ini? Kamu gimana ini? Dia agak takut, dia penakut. Dia tidak bisa bicara fasilida. Oleh karena itu Tuhan mendampingi Musa dengan seorang juru bicara yang namanya Harun. Tetapi kalau Musa sedang bicara di dalam kasih karunia, wah, Firaun takut, batu-batu takut, ahli-ahli sihir pun takut. Tapi yang saya mau jelaskan bahwa seringkali bangsa Israel termasuk kita menuntut figur. Mereka berkata, saya pingin Allah yang terlihat di muka bumi ini. Musa itu sudah pergi dan tidak kembali-kembali. Saya butuh figur. Dan untuk membuat figur itu, tidak main-main loh. Manusia kadang berusaha untuk mendatangkan Tuhan itu tidak main-main. Dia sumbang apa? Mereka sumbang perhiasan, emas. Ya kan, semua yang ada pada diri mereka diserahkan kepada Harun. Dan dikatakan mereka kepada Harun bahwa Harun buatlah patung lembu emas. Supaya kami tahu inilah ya bahasa terjemahan aslinya. Inilah figur Allah yang akan menyertai kami, atau figur Tuhan yang sudah menyertai kami. Harun, dia memang pandai bicara, dia melo, tapi dia tidak punya leadership. Ingat itu. Musa punya leadership, Harun ini tidak punya leadership. Oleh karena itu dibiarkan, ya sudah, saya bikinkan patung itu. Dan ketika patung lembu emas itu jadi, bangsa Israel berteriak-teriak kegirangan, bersorak-sorai kegirangan. Karena sudah ada figur Tuhan yang akan memimpin mereka. Apa yang salah? Untuk mendatangkan figur Tuhan, manusia rela bayar jutaan, puluhan juta, miliaran. Untuk mendatangkan seorang hamba Tuhan yang katanya menghadirkan figur Tuhan, manusia rela datengin miliatan. Manusia rela datengin bahkan sampai satu orang bayar 10 juta supaya dapat kursi super VVIP. Manusia kembali ke zaman perjanjian lama. Mereka butuh figur. Mereka seakan-akan merasa tidak bisa menemui Tuhan sendiri. Padahal pada masa kasih karunia, kamu cuma teriak, ya Aba, ya Bapa. Seketika itu juga Tuhan hadir di dalam hidupmu. Dan dia siap mengubah hidupmu. Dan itulah manusia. Tuhan marah sekali. Tuhan kecewa sekali. Dia berbisik kepada Musa di gunung itu. Musa, lihat. Bangsa yang kau pimpin, kelakuannya sudah edan, sudah menyimpang. Turunlah. Saking marahnya Musa, mereka menjumpai lembu emas itu dibanting 2 loh batu yang berisi 10 perintah itu. Dibanting, gerubak. Gitu ya. Nggak usah tegang-tegang. Lalu Harun terkejut sambil bilang, wow. Enggak lah gitu ya. Gak usah tegang-tegang, gak enak nanti gitu ya. Saya malah takut.
Nah, saya percaya bahwa waktu itu terjadi pergolakan sesuatu iman di dalam diri Musa. Dia pasti hancur hati karena bangsa yang dia pimpin ini keterlaluan, sungguh keterlaluan. Oleh karena itu, dari kisah ini ada judul lagu dangdut yang namanya Terlalu. Salah, ini bercanda. Ya, supaya tidak tegang. Nah, setelah itu Tuhan marah sekali. Dia berkata sama Musa, aku akan membinasakan mereka dengan tanganku sendiri. Akan kusingkirkan mereka. Akan kulakukan sesuatu yang dahsyat buat mereka. Akan kurancangkan hal-hal yang buruk buat mereka. Saya kaget ketika baca ini. Sebenarnya terjemahannya, aku akan buat mereka mengalami hal-hal yang buruk. Saking marahnya Tuhan. Tapi siapa sahabat Tuhan yang tercatat di perjanjian lama yang bisa ingetin Tuhan? Itu dua, Abraham sama Musa. Daud bisa, tetapi tidak terlalu kuat. Musa ini luar biasa sekali. Dia bilang sama Tuhan, slow down please Lord, gitu ya. Toh Tuhan, tolonglah Tuhan, pahami, masa engkau tidak menyesal atas umat yang sudah kau bentuk, kau pilih. Memang mereka ini sedang mengalami masa-masa buruk, mereka mau meninggalkan engkau. Tapi bukankah engkau yang mengasihi mereka? Tuhan diingatkan lagi tentang kasihnya kepada mereka. Dan tercatat di perjanjian lama, Tuhan menyesali rancangan yang hendak dibuat kepada bangsa Israel. Saya ketika membaca nats itu, saya menangis. Saya merasa hati Tuhan itu demikian lembutnya. Saya merasakan dia betul-betul figur bapak, figur papa yang benar. Yang kadang bisa marah. Tapi sewaktu-waktu ketika anaknya ketakutan, papa jangan marah ya. Tiba-tiba bapaknya itu bisa peluk anaknya sambil menangis. Papa enggak marah lagi. Kamu anak yang kucintai. Kamu mengerti hati Tuhan. Hati Tuhan itu punya pribadi yang luar biasa, yang unik, yang sempurna. Dia bukan tidak mengerti kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Tetapi dia punya pribadi yang sangat mengasihi umatnya. Ada begitu banyak contoh ayah-ayah di muka bumi ini untuk mendisiplinkan anaknya dengan kekerasan. Keras itu penting supaya anaknya belajar untuk takut dan tidak kurang ajar. Kalau anak saya nakal, saya pukul dia supaya dia belajar mengerti. Tetapi ketika dia menangis terseduh-seduh, saya gak akan biarin. Saya gak akan kunci kamarnya. Tetapi saya akan deketin dengan dia, berkata bahwa I love you. Saya mau kamu menjadi orang yang berguna. Itu hati Bapa. Hati Bapa yang Tuhan ajarkan kepada saya. Berapa banyak kita menyakiti hati Tuhan dengan berkata bahwa Tuhan, berkat-Mu itu tidak cukup. Berkat-Mu itu masih kurang Tuhan. Kita itu diperbudak. Sekali lagi kita diperbudak. Kita mengharapkan figur cinta di dalam orang sekeliling kita. Dan kamu gak akan pernah mendapatkannya. Karena kamu mendapatkan sumber mata air yang bisa berhenti. Saudaramu dengan kamu, mengasihi kamu ada batasnya. Suatu saat dia punya istri, punya suami. Tentulah dia akan lebih mementingkan istri atau suaminya. Dia akan berkurang mungkin kasihnya kepada kamu. Ketika kamu sakit keras, relakah dia menjual segala-galanya untuk mengobati sakitmu? No. Bagaimana dengan orang tua dan anak yang katanya kasihnya tiada terbatas? Ada batasannya. Ada batasannya. Dan kita mengharapkan figur-figur kasih itu ada di dalam diri hamba Tuhan.
ada di dalam diri orang tua, ada di dalam diri saudara, dan you akan kecewa berat karena nggak akan pernah bisa memuaskan di sana. Kamu akan kecewa berat. Hari-hari ini banyak orang yang kurang mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, kau lihat kamu itu ada nggak sih? Mamaku itu loh Tuhan, terserang stroke hebat. Mana kamu Tuhan, mana kamu? Satu kali saya pernah berbuat hampir seperti orang-orang yang kurang mengenal Tuhan, yang berlebar rohani. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, kamu itu ada gak sih? Udah hamba Tuhan loh. Ketika kesesakan yang sangat, saya berkata, Tuhan kamu sebenarnya ada gak sih? Tapi saya merenung di lantai 2. Dan Tuhan berkata, setengah jam saya dibiarkan sendiri. Lalu Tuhan berkata di dalam hati saya, kuat sekali dia berkata, hai Daniel, maukah engkau menghitung satu persatu berkatku pada kamu? Saya diajak Tuhan ke masa SD, saya tidak punya apa-apa, orang tua saya nggak punya rumah. Kalau mau mengantarkan ke sekolah itu sepeda motoran pakai 4 orang, kalau zaman sekarang pasti ditilang ya. Saya di depan, adik saya di belakang sama ibu saya, sama orang tua saya. Saya kaget sekali. Tuhan bawa dengan suasana kelembutan. Saya cuma menangis, saya cuma berkata di terakhir ketika Tuhan bicara, cukup Tuhan, aku tahu berkat-Mu itu sungguh melimpah buatku. Dan ajari aku untuk tidak berkata demikian lagi. Karena aku tahu begitu cukupnya berkat-Mu bagi aku. Bahkan terlalu melimpah. Bahkan ketika aku hitung satu persatu Tuhan, aku tidak akan pernah bisa menggantikannya. Sudahkah engkau menghitung satu persatu berkat Tuhan buat kamu? Udara yang gratis, oksigen yang gratis. Sudahkah engkau memuliakan Tuhan atas berkat-berkat-Mu? Engkau bisa bersekolah sampai SD, sampai SMP, sampai SMA, bahkan mungkin ada yang diizinkan sampai perguruan tinggi. Betapa Tuhan memberkati kita. Dan seringkali kita lupa, kita mulai masuk dalam gaya hidup hedonisme. Kita menganggap bahwa kesuksesan adalah duit semata. Saya baca di internet, ada seorang miliarder di dalam perjumpaannya tentang kebahagiaan hidup. Dia punya pesawat pribadi, dia punya kapal pribadi dan semuanya dia punya. Tapi dia berkata ada something yang kurang. Ada suatu dorongan di hati saya, ada yang salah dengan uang. Uang bukan segalanya. Dan dia menyumbangkan hampir seluruh hartanya, 44 miliar. Ke badan sosial. Dan dia memilih hidup di sebuah rumah yang kecil di tepi gunung. Dan menikmati hidupnya. Dia menjadi motivator terkenal di Amerika. Dan dia cuma mengajarkan kepada orang, money not everything. Saya tahu. Saya diberkati Tuhan. Saya punya sebuah penyakit keturunan, yaitu penyakit mah. Saya heran kenapa sakit-sakit yang buruk itu tertimpa ke anak-anaknya. Contoh, ibunya ada sakit kepala, papanya ada sakit mah, anaknya jadi sakit kepala dan sakit mah. Aduh, sedih rasanya. Sedih, saya teriak sama Tuhan, sakit mah itu enggak enak. Semua golongan obat, saya cukup ngerti obat-obatan yang sol-sol sudah saya minum. Lansoprazol, omeprazol yang sol-sol, seperti itu ya. Yang lain-lain saya juga udah minum, tetapi tidak bisa menyembuhkan mah saya. Uang sekali ke dokter spesialis pakai telur, 250.000 perak. Rupiah kok perak gitu ya, seperti itu. 250.000 rupiah. Ke dokter umum tidak menyembuhkan, ke dokter spesialis tidak menyembuhkan. Saya ke profesor akhirnya. Menyembuhkan mah saya? Tidak. Tapi satu malam saya cuma doa sama Tuhan. Saya cuma nangis, Tuhan, saya gak bisa beli kesehatan dengan uang saya. Saya mungkin bisa beli organ imitasi.
Tapi saya nggak bisa beli apapun. Hanya Engkau yang bisa mengobati saya. Saat itu juga Tuhan kasih kelegaan buat saya. Saya tiba-tiba lenyap, sudah selesai. Besoknya sakit lagi. Saya hanya belajar mengandalkan Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Apakah kamu udah menghitung berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupanmu? Atau kamu berlaku seperti orang Israel yang tidak tahu balas budi? Kurang ajar. Kurang ajar gak orang Israel? Kurang ajar. Sudah diberkati Tuhan, dibebaskan Tuhan, selalu merasa tidak cukup hidupku. Yesus itu motivator terkenal, tapi motivator supaya kamu masuk surga. Kalau kamu dengan motivator dunia, dia akan cuma berkata, kamu menginginkan rumah ini, jadilah jadi, pasti bisa, tidak perlu pakai duit, tapi ngerampok, gitu ya. Oh, gitu ya. Kamu berhadapan dengan motivator hebat, itu akan memacu adrenalin kamu supaya apa? Supaya kamu dipompa terus, memasuki batas limit. Supaya apa? Supaya kamu kaya, dengan uang bisa beli segalanya. Uang gak bisa beli segalanya. Uang gak bisa beli cinta. Kamu mungkin punya suami yang berduit. Kamu mungkin punya istri yang sangat cantik dan berduit. Tetapi kamu gak akan pernah bisa membeli cintanya. Kamu hanya bisa membeli apa? Perhatiannya. Kamu hanya bisa membeli kalau kamu tahu. Mohon maaf ya, pria-pria yang kurang baik dan wanita-wanita yang tidak baik. Yang terlibat di dalam dunia gelap. Mereka seakan-akan mencintai. Ketika ada seseorang dengan uang gitu ya. Wah, dia bisa temani kemana saja. Temenin ke luar negeri. Pakai pakaian yang sangat cantik. Tetapi tidak akan pernah bisa membeli cinta. Cinta itu tidak bisa dibeli, men. Cinta itu pemberian dari Allah. Pemberian dari Tuhan. Kamu gak akan pernah bisa beli semuanya. Saudara, lanjut. Waktu diingetin seperti itu, Musa marah luar biasa, sangat-sangat marah. Dia perintahkan kepada Harun, Harun kok bisa-bisanya seperti itu, lebur kembali lembu emas itu. Dilebur kembali lembu emas itu. Dan saya melihat sebuah kejadian yang indah. Tuhan menyesal. Di dalam terjemahan aslinya, God seem like crying. Terlihat seperti menangis. Menyesal. Menyesal itu kata Indonesia. Terjemahan bebasnya itu ya nyesel, tetapi sambil seakan-akan menangis. Dia mengerti ini ciptaannya Tuhan itu seperti kena buah simalakama. Dia kalau nggak hajar Israel, ini jadi bangsa yang kurang ajar. Tapi kalau dihajar, dia terlalu mencintai Israel. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Posisi Tuhan di dalam hidup kita seperti itu. Dia begitu mencintaimu. Dia begitu amazed dengan engkau. Tetapi dia harus disiplinkan engkau ketika engkau jatuh, engkau terperosok. Dia harus disiplinkan engkau. Banyak orang yang hidup di muka bumi ini tidak pernah cari Yesus. Tapi cari cinta. Kita bukan pengemis cinta. Tahu gak pengemis cinta? Saya rasa di tempat ini kalau ada yang melakukan keterlaluan. Pengemis cinta itu kayak gini. Hari ini aku berulang tahun. Tapi gak ada yang ngerayain. Pasti ya gak ada yang ngerayain. Hei, kamu tuh dicintai Tuhan. Jangan berperilaku seperti orang rendahan. Emang kalau kamu bilang gitu saya harus berkata wow gitu? Enggak kan? Kita ini umat pilihan Tuhan. Saya kalau berulang tahun selalu kabur biasanya.
Nah mau dirayain Mbak, mau apa, saya mau berdua dengan Tuhan. Aku dicintai Tuhan sebagaimana aku adanya. Tuhan mencintai Daniel Hadi Sutanto. Terserah nama saya ada nama baptisian, terserah gitu ya, terserah mau ditambahi apapun, pokoknya hasilnya oke gitu ya, seperti itu. Tetapi yang saya mau kasih tahu, Tuhan mencintai kamu sebagaimana kamu apa adanya. Dan Tuhan ingin mendidik kamu, mendisiplinkan kamu. Dan bagian yang berikutnya, bangsa Israel ketakutan. Yang saya bacakan di Keluaran 34. Ya, 33, bangsa Israel ketakutan sekali. Dia akhirnya melepaskan semua perhiasannya kembali. Dibuangnya perhiasan itu dan mereka berkabung. Artinya apa? Engkau gak bisa suap Tuhan dengan duitmu. Mungkin kau majelis gereja, mungkin kau penatua gereja, mungkin kau punya uang MM-an. Tapi di gereja ini beda, kami gak mau. Hamba Tuhan yang berdiri di tempat ini bukan Tuhan, tetapi jongosnya Tuhan, cuma kacungnya Tuhan. Dan penatua-penatua yang ada juga kacungnya Tuhan. Kita sama-sama buat perkumpulan kacung surgawi. Ya. Tapi hari itu bangsa Israel diingatkan kembali tentang kasih Tuhan. Dan kamu lihat Tuhan ketika sudah marahnya selesai, Musa itu tanya sama Tuhan, Tuhan, ya mungkin gini loh Tuhan, ya selama ini kan bangsa Israel ini kan tidak pernah ketemu engkau toh Tuhan, tidak pernah lihat figurmu, cobalah tunjukkan figurmu. Tuhan akhirnya ngabulkan. Kamu berdiri di Gunung Sinai. Dan ketika aku berkata, Yahweh, angin besar akan menyertai aku. Dan kamu gak akan pernah bisa melihat mukaku, tetapi belakangku saja. Dan ketika Musa melihat itu, dia tersungkur. Dia gak kuat lihat kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Dan sekali lagi, Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa ketika Musa membuat 2 loh batu. Mari kita baca sama-sama. Yang 34 ayat 3. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama engkau, juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba, lembu, sapi tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu yang sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi, naiklah ia ke gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, membawa kedua loh batu itu di tangannya. Lalu turunlah Tuhan dalam awan. Lalu berdiri di dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Kamu bingung bagaimana kejadiannya? Tuhan turun dengan awan kabut yang besar dan itu berkilat-kilat. Dan di situ Tuhan memperdengarkan suaranya. Dia menyerukan suara Yahweh. Lalu berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Yahweh, Yahweh, Lord, Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Kamu bisa pikirkan itu? Tuhan berjalan dan dia berseru-seru, aku adalah Yahweh, aku itu panjang sabar, aku itu murah hati. Tidak tahukah engkau? Dan dikatakan ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada ini yang ngomong bukan Musa loh, yang ngomong Tuhan. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan pelanggaran dosa. Tetapi tidak sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah.
serta berkata, "Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu." Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan ajaib seperti yang belum dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini. Lihatlah, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, jangan kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya mezbah-mezbah mereka haruslah kau rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka harus kau remukan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan, Allah yang cemburu. Sebenarnya nggak pakai an ya, cemburuan, tapi nggak apa-apa. Sidang jemaat yang sangat dicintai Tuhan, Allah kita, Tuhan kita, Tuhan yang pencemburu. Apakah engkau tidak diberkati seumur hidupmu? Apakah engkau akan menerima yang baik-baik saja dari Tuhan, sedangkan bentukan Tuhan tidak? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberkati. Grateful the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, pernahkah engkau bernyanyi? Tak cukup mulut untuk memuji. Memang tidak ada pujian yang cukup untuk mengagungkan Dia. Dan Dia janjikan kepada kita sorga. Sorga yang mulia. Oleh karena itu, gereja kami percaya bahwa kalian semua akan masuk surga ketika menyembah Yesus yang benar dari Alkitab dan dituntun dalam perjalanan bersama-sama dengan Dia. Pada zaman-zaman kebangunan rohani terjadi banyak kesalahan. Kesalahan yang pertama, baptisan instan. Memang di zaman Kisah Para Rasul, setelah mereka memberi diri dan bertobat, mereka dibaptis. Tetapi kalau kita baca eksposisi dari Alkitab, itu menunjukkan rentang waktu. Tidak langsung instan juga. Ada beberapa yang instan. Kalau kita pelajari, ternyata mereka dulu pernah mendengar pengajaran tentang Tuhan Yesus. Sekarang beda. Kamu takut masuk neraka, maju ke depan, dibaptis. Baptisanmu gak ada artinya, men. Gak ada artinya apa-apa. Baptisanmu cuma sekedar seremonial. Bukan pertanda hidup baru. Bukan meterai, kamu dimeteraikan, yang artinya kamu ditenggelamkan bersama manusia lamamu dan bangkit. Oleh karena itu banyak kebangunan rohani palsu, banyak petobat-petobat palsu yang ada. Karena setelah KKR, so what? Apa yang bisa dilakukan? Tidak ada. Mereka bingung, Yesus siapa ya? Oleh karena itu banyak pendeta-pendeta kejadian. Jadi-jadian. Nggak pernah ngerti pengalaman hidup. Nggak pernah ngerti konsep firman Tuhan. Pokoknya maju, melayani. Dan Yesus yang diberitakan adalah Yesus versi pikirannya. Hitung berkat-berkatmu. Betapa melimpahnya engkau. Ketika saya pulang ke rumah ibu saya. Walaupun kecil, walaupun sederhana. Saya cuma menangis. God, you know the story of my life. Saya gak punya apa-apa. Sekarang saya ada. Thank you Lord.
Tidak cukup mulut memuji. Jangan biarkan kata-kata hujat terkeluar dari mulut saya. Saya tidak mau Tuhan. Saya hanya mau bersyukur kepadamu. Sudahkah siap menghitung berkat-berkat Tuhan hari ini? Ayo kita totalan sama Tuhan. Pernah mau totalan sama Tuhan? Tuhan, kamu ingat Tuhan, aku jadi worship leader 2 tahun yang lalu. Sekali Tuhan. Ya. Ayo kita totalan sama Tuhan. Seperti itu. Tahu totalan. Ya kan? Wah, seperti itu. Tuhan engkau tahu. Wah, aku itu melayani anak-anak jalanan Tuhan. 1/2 jam Tuhan. Melayani nak jamaat. Oh Tuhan, aku turun dari mobil. Berpeluh-peluh ria. Saya bagikan ke anak jalanan. Sungguh aku memuliakan namamu. Oh Tuhan, aku main dance Tuhan. 1 tahun itu ada 12 kali Tuhan. Wah, aku ngedance Tuhan. Aku koprak dan yang lain-lain Tuhan. Untuk memuliakan namamu Tuhan. Dan kau lihat Tuhan, tangan yang lecet ini sebagai bukti cintaku kepadamu. Ayo coba total apa yang kamu sudah lakukan untuk Tuhan. Tuhan, aku udah ajak jiwa-jiwa Tuhan. Aku udah ajak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu Tuhan. 5 tahun ini aku berhasil memenangkan 1 jiwa Tuhan. Lihat betapa indahnya aku di hadapanmu. Tapi Tuhan cuma mau berkata, hari ini kamu sakit, aku jagai kamu. Berapa 0? 1-0 menang aku. Ketika kamu tidur malam, kamu jantungmu berdebar-debar kercekik. Seakan-akan ada serangan roh jahat. Siapa yang perintahkan malaikatku untuk mengusir mereka? Aku 2-0. Berapa 0 kamu saudara? Ya, tidak terhitung. Tidak terhitung. Ada seorang penginjil yang berkata, dia punya nama Mandarin. Seseorang mengkisahkan ya pada saya. Yang artinya, saya tidak pernah menyesal mengikuti Kristus. Ini dahsyat sekali. Dia berkata seperti ini. Seandainya aku diizinkan hidup kembali, dari bayi pun aku akan tetap memuliakan Kristusku. Kristus adalah segala-galanya di dalam hidupnya. Dia berkata, walaupun aku tidak punya mulut, aku masih punya tangan, men. Walaupun aku gak punya kaki, gak punya mulut, gak punya tangan, aku masih punya otak untuk memuliakan namanya. Kalau seandainya otak pun dicabut, aku masih punya roh yang mengasihi dia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kekristenan bukanlah kamu terima Yesus lalu masuk surga. Kekristenan adalah perjalanan ke surga bersama Tuhan Yesus yang akan pimpin langkah kamu. Oleh karena itu ada lagu. Bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Kamu semua akan masuk ke surga. Air matamu akan digantikan. Kalau Anda bertanya kepada saya, apakah saya pernah melihat surga? Yes, I see heaven. Saya melihat surga dan itu tidak tergantikan semuanya. Dan itu begitu mulia, begitu indah. Saya merasa dulu saya akan bosan di surga. Karena kerjaannya cuma tepuk tangan buat Tuhan Yesus gitu ya. Capek. Eternity untuk keabadian cuma tepuk tangan, yang ngedance mungkin ngedance terus sampai keabadian gitu ya. Oh enggak seperti itu men. Itu bukan sorga, itu sorga ciptaan pikiranmu sendiri. Tapi di sorga ada new life. Ada sebuah kehidupan yang baru. Kamu mungkin mau main sepak bola di sana boleh. Ya tidak perlu ada wasit di sana bermaaf-maafan. Ayo ngegolkan silakan, ngegolkan. Ini gawangku, ya ini gawangku. Oh enggak, ini gawangku. Kamu yang ngegolkan. Ya kan. Akhirnya mereka berpelukan dan bertangis-tangisan. Enggak, ini saya tambahi sendiri, saya nggak lihat itu ya. Kalau ada lihat seperti itu ya serem juga ya. Seperti itu. Tapi di surga ada kehidupan men. Di surga ada buah-buahan yang akan dimakan. Di
Di sorga ada kehidupan baru yang disediakan buat engkau dan saya. Saya gak akan pernah bisa memuaskan ya semua hasrat saya di muka bumi ini. Tetapi Tuhanlah yang puaskan hasrat kehidupan saya. Mau gak kamu berserah sama Tuhan hari ini? Hari ini kamu janji sama Tuhan. Tuhan, loh batu yang lama sudah retak Tuhan. Kena HCl, kena sakit hati, kena semuanya, Tuhan sudah rusak. Tuhan bikin 2 loh hati yang baru di hati saya. Dan di situ tertulis bahwa perjanjian Tuhan denganmu. Mau gak engkau? Saya mau. Saya cuma berkata sama Tuhan, Tuhan, saya mau kau tulis 2 loh hati saya. Di situ ada perjanjian saya dengan Tuhan. Perjanjian baru sudah dimulai. New covenant. Apa perjanjian barumu dengan Tuhan? Tulis hari ini. Tulis hari ini. Tuhan, aku akan beradventure ria denganmu. Tuhan, aku akan memuji, memuliakan namamu, akan menyenangkan namamu. Tuhan tahu memelihara kamu. Sekali lagi Tuhan tahu cara memelihara kamu. Dia ada di dalam hidupmu. Dia memelihara kamu. Dia Jehovah Jireh. Dia Jehovah Rafa. Anda punya sakit penyakit, jangan ke dokter spesialis dahulu. Datang kepada Tuhan. Bow down, tersungkur sama Tuhan. Dan katakan bahwa Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan aku.